Shalom semuanya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Selamat datang dalam jemaat Tuhan pada saat hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum dengarkan firman Tuhan, katakan gini, aku dibenarkan oleh karena Kristus. Katakan. Amin, amin. Saudaraku, mari buka firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 7 ayat 47. 2 minggu yang lalu kalau Anda mendengarkan apa yang pastor sharingkan di tengah-tengah kita, pastor sedang share tentang betapa besarnya harga penebusan kita. Kenapa setiap kita penting sekali mengetahui harga daripada penebusan. Jadi saudaraku yang kekasih, waktu saat saudara mengerti harga daripada kita ditebus oleh Kristus, saya percaya sekali hati kita tidak akan sama. Karena kekristenan itu saudaraku bukan masalah aturan agama, bukan bicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kekristenan itu bicara tentang kehidupan Kristus yang hidup di dalam kita. Waktu saat Kristus hidup di dalam kita, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, hidup kita pun akan berkuasa. Amin. Nah saudaraku, penting sekali setiap kita orang percaya mengetahui betapa mahalnya Yesus menebus kita. Nah firman Tuhan berkata, sampai anaknya yang tunggal yaitu Yesus diberikan bagi kita untuk menebus kita. Saudara yang kekasih. Dan apa yang pastor sharekan 2 minggu yang lalu itu adalah berasal daripada satu kisah di mana seorang perempuan yang sangat terkenal dosanya. Jadi perempuan ini bukan hanya biasa-biasa dosanya, tapi firman Tuhan berkata perempuan ini sangat terkenal dosanya. Namun saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata waktu saat Yesus datang ke rumah Simon, hanya satu perempuan inilah yang menjamah kaki Yesus, yang mencium kaki Yesus, dan yang mengurapi kaki Yesus. Padahal kalau dilihat daripada kondisinya, dilihat daripada latar belakangnya, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa perempuan ini sangat terkenal dosanya. Orang Farisi sekalipun tidak dapat menyentuh kakinya Yesus. Namun dalam firman Tuhan itu berkata, wanita yang terkenal dosanya ini, saudaraku, firman Tuhan berkata, dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Dia hanya sujud di bawah kaki Yesus. Air matanya terus mengalir di bawah kaki Yesus. Dan firman Tuhan berkata, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Saudaraku tahu arti rambut? Arti rambut dalam kitab Amsal berkata, itu bicara tentang kehormatan. Kehormatan dia yang paling besar, saudaraku yang kekasih, dia taruhkan kepada Yesus. Mahkota dia yang terbesar, dia taruhkan di bawah kaki Yesus. Yang terbaik di dalam dirinya, saudaraku yang kasih, dia pergunakan itu untuk menyeka kakinya Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau dilihat dalam perjanjian yang lama, hati-hati saudaraku. Dalam perjanjian yang lama, orang memandang wajah Yesus, mati dia. Ingat saudaraku yang kasih, dalam perjanjian lama seperti begitu. Sebelum Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, itu namanya perjanjian yang lama. Anda mengerti? Amin. Jadi dalam perjanjian yang lama, saudaraku yang kekasih, ketika kali kalau Anda pernah membaca tentang turunnya hukum Taurat, jadi turunnya hukum Taurat itu begitu luar biasa spektakuler sekali terjadi. Gunung Sinai itu sampai gemetar loh. Melihat kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, Gunung Sinai itu sampai gemetar. Dan Tuhan berkata kepada orang Israel, jangan ada satu orang pun menyentuh sampai kepada kaki daripada Gunung Sinai. Karena setiap orang yang menyentuh, bahkan binatang yang menyentuh Gunung Sinai itu,
mereka akan mati. Dalam perjanjian lama begitu, saudaraku. Namun Anda dengarkan akan hal ini. Siapa perempuan ini, saudaraku yang kekasih? Sehingga saudaraku, waktu saat Yesus duduk, waktu saat Yesus masuk ke rumah orang Farisi itu, ke rumah Simon. Siapa perempuan ini sehingga dia memperoleh kemurahan sampai menjamah kakinya Yesus. Sampai meneteskan air matanya di kakinya Yesus. Sampai menyeka air matanya di kaki Yesus dengan rambut yang bicara seluruh mahkota, seluruh hormat dalam dirinya, keagungannya diletakkan di bawah kaki Yesus. Siapa perempuan ini? Firman Tuhan berkata, latar belakang perempuan ini adalah orang yang sangat terkenal dosanya. Namun orang yang terkenal dosanya ini memperoleh kemurahan besar daripada Tuhan. Yang orang lain gak terima. Yang orang lain gak dapatkan. Kenapa perempuan yang sangat terkenal dosanya ini justru yang memperoleh kemurahan Tuhan dan dia gak mati. Amin, saudaraku. Dia gak mati. Dia memperoleh kemurahan Tuhan yang begitu besar. Saya mau tanya, siapa sebenarnya perempuan ini? Saudaraku, dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Perempuan dalam Alkitab itu selalu diartikan dengan gereja Tuhan. Perempuan dalam Alkitab itu selalu diartikan you and me. Jadi perempuan yang sangat terkenal dosanya itu sebenarnya saudara dan saya. Kalau Anda belum melihat bahwa Anda sebenarnya orang yang berdosa besar tadinya. Kalau Anda masih merasa bahwa dosa Anda dibandingkan dengan dosa yang lain. Anda masih bisa berbangga diri, Anda berkata, aku kurang berdosa loh. Yang temanku itu lebih berdosa loh. Anda belum masuk dalam kategori perempuan itu. Saudaraku yang kasih. Karena perempuan yang paling terkenal dosanya itu yang mendapat kemurahan Tuhan. Menyentuh kakinya Yesus. Menyembah Yesus. Menjamah Yesus, saudaraku. Dan Yesus berikan kemurahan kepada mereka. Kalau saudara belum masuk dalam kategori, Anda belum berpikir, Anda nggak tahu bahwa Anda lah perempuan yang paling terkenal dosanya itu, Anda nggak dapat kemurahan itu. Amin. Kalau Anda berkata, pastor dosaku nggak seberapa pastor. Dosanya David tuh paling banyak. Tapi dosaku nggak terlalu lah. Dosaku paling bohong-bohong kecil. David men. Goliat dibunuhnya. Wah itu berat tuh dosa itu. Aku gak terlalu. Semasa Anda, dengarkan akan. Semasa Anda berpikir bahwa dosa Anda tidak seberapa. Semasa Anda ngerti bahwa Anda bisa berbangga kepada orang lain. Bahwa Anda lebih benar daripada mereka. Anda tidak berdosa seperti mereka. Semasa Anda masih berpikir demikian tadinya, saudaraku, Anda tidak termasuk kategori seorang perempuan yang paling terkenal dosanya. Saudaraku, kalau Alkitab berkata paling terkenal dosanya, dengarkan akan hal ini. Itu bukan karena Anda sudah cek yang namanya terkenal satu atau dua. Satu orang atau dua orang. Satu orang. Dia terkenal men. Itu pasti satu. Pastor Renat itu terkenal. Bajunya merah kali ini. Wah. Maka kalian tahu. Pastor Renat bajunya merah. Karena yang lain-lain gak ada baju merah. Gitu ya. Iya misalnya. Jadi hanya satu. Just only one. Coba saya tanya. Kalau dikatakan perempuan paling terkenal. Kira-kira menurut Anda. Di kota itu apakah sudah ada survei? Sudah ada enggak survei dosa siapa paling besar dikalkulasi? Akhirnya orang Farisi berkata, dosamu berapa? Mama Pedel, dosamu berapa? 7. Enggak berapa. Apakah sudah ada survei demikian? Bapak Sarah? Dosamu berapa? Apakah di kota itu sudah ada survei sebelum dulu? Sehingga firman Tuhan berkata, perempuan itu sangat terkenal dosanya. Apakah sudah ada survei? Gak ada surveinya. Tapi dari mana firman Tuhan berkata perempuan itu paling terkenal dosanya?
Dan kalau Anda lihat Paulus juga ngomongnya sama. 1 Timotius pasal yang pertama itu ayat yang saya bacain sebentar, 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15 atau ayat 14 dikatakan begini saudaraku. 1 Timotius pasal pertama, perhatikan. Paulus juga melihat bahwa dirinya itu adalah orang yang paling berdosa. Sama nggak dengan wanita itu tadi? Sama. Firman Tuhan berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia, perhatikan, untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Dia bukan datang untuk menghakimi. Yesus datang menyelamatkan. Makanya kalau Anda lihat orang berdosa, jangan hakimi dia. Beritakan Injil kepadanya. Ini ngeri kali ini orang. Oh ini. Beritakan Injil. Sama seperti Yesus datang ke dalam dunia. Firman Tuhan berkata, Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Anda ini anak siapa? Anak siapa Anda? Kalau sulit Anda menjawab itu, aku percaya aku anak butar-butar kata. Bukan itu maksud saya, bukan. Anak itu ada dua. Anak Adam atau anak Kristus. Anak siapa? Kalau Anda belum tahu Anda anak siapa, tanya kiri kananmu, aku anak siapa ya? Itu artinya Anda belum tahu Anda anak siapa. Karena ada firman Tuhan berkata, kalau buah itu, kalau pohon tumbang tidak jauh daripada buahnya. Apa? Buah jatuh, oh bukan terbalik ya. Karena ada istilah sekarang pohon jatuh tidak jauh daripada buahnya. Baru pastor buat dengan beberapa teman-teman yang lain. Pohon itu tumbang gak jauh daripada buahnya. Gitu ya. Ya. Saudaraku perhatikan. Anda itu anak siapa? Kalau Anda gak clear akan hal ini, Anda ragu-ragu aku anak siapa. Anda tanya istri Anda, Mi, aku anak siapa? Istrimu bilang, aku juga gak tahu anak siapa. Karena kita ketemu udah gede. Ya saudaraku, perhatikan akan hal ini. Anda penting sekali mengetahui Anda itu anak siapa. Di kayu salib, dengarkan akan hal ini. Di kayu saliblah Yesus melahirkan Anda. Anda ingat salah satu kutuk. Kutuk berkata kepada wanita bahwa sakit bersalin. Kutuk itu mengandung dan melahirkan. Yesus tuh di kayu salib tuh sakit bersalinnya luar biasa. Jadi Yesus di kayu salib tuh sakit bersalin. Dan sakit bersalin Yesus itu mengalami penderitaan yang luar biasa untuk melahirkan Anda dan saya menjadi anak-anaknya. Amin. Anda perlu ngerti itu. Tapi karena selama ini nggak ada akte lahirnya, Anda lebih percaya akte lahir yang dikeluarkan oleh Disduk daripada Disur. Ya, harusnya Anda lebih percaya. Dinas dari surga bilang udah jelas aktemu berkata bahwa bapaknya siapa, yang lahirkan siapa. Jadi Yesus di kayu salib yang melahirkan Anda. Katakan amin. Karena Anda anak Yesus, firman Tuhan berkata Yesus gini, Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Jadi kalau Anda orang melihat ada orang lemah, jangan hakimi dia. Tolong dia. Kalau Anda melihat ada orang yang belum diselamatkan, jangan hakimi dia. Beritakan Injil kepadanya. Karena sama seperti Yesus datang ke dalam dunia seperti itu, demikianlah Anda dan saya sekarang. Amin. Like father, like son. Kata-kata amin. Enos, who's your father? Christ. Our father. Xiaoming. Itu Adam pertama. Ini Kristus. Oke ya. Saudaraku perhatikan. Baik. Sekali lagi. Paulus perhatikan apa yang ada dalam hati Paulus berkata begini. Kristus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan dari antara mereka
akulah yang paling berdosa. Katakan amin. Sekali lagi, dari mana Paulus tahu bahwa dia ada paling berdosa? Apakah udah ada survei seluruh dunia? Karena kalau yang namanya paling, itu just only one people. Hanya satu orang. Dari mana Paulus tahu bahwa dia adalah orang yang paling berdosa? Dari mana perempuan itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa? Terkenal dosanya, saudaraku. Dari mana kondisi demikian? Saudara lihat, firman Tuhan berkata demikian, saudaraku. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihi. Amin, dikasihani. Agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan yang mendapat hidup yang kekal. Saudaraku, dari mana Paulus dan dari mana wanita itu berkata bahwa dia terkenal dosanya? Saudaraku, bukan karena dia udah teliti, bukan karena dia udah jumlahkan jumlah dosanya, bukan. Tapi yang dilihat adalah berapa besar harga pembayarannya. Amin. Jadi kalau Anda melihat dosaku pastor nggak serius. Dosa apa itu? Bohong. Nggak serius. Saudara tahu harga satu bohong itu sama dengan neraka. Benar nggak? Nggak bisa Anda bilang membunuh neraka, bohong di pinggirnya. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Dosa adalah dosa. Amin. Nggak ada pengecualiannya. Karena dia membunuh maka dia di tempat di tengah-tengah. Katakan kan gitu dulu ada buku-buku dari Korea itu ya. Buku-buku Korea itu kalau dia dosanya berzina kemudian dia itu pas di tengah-tengah arang nerakanya katanya. Atau kalau ditungku ya di tengah-tengah tungku nerakanya seperti gitu. Itu dulu komik-komik Korea begitu. Makanya nggak semua komik-komik ada serep. Yang setuju katakan amin. Nggak semua film-film Korea Anda serep. Sekarang CEO Cina yang nggak semuanya Anda serep. Saya tahu Pak Sam sekarang rupanya penggemar CEO Cina. Ya mumpung dia nggak ada di sini saya bully juga dia gitu. Ya. Karena kemarin malam kami ketemu sama dia katanya ada orang yang membuli dia. Jadi saya tertuduh, jangan-jangan saya. Oh rupanya amin, haleluya, bukan saya maksudnya. Nah saudara yang kasih, jadi gak ada itu. Setiap dosa itu melahirkan maut. Dulu saya begini saudara. Saya terlahir dari anak seorang pendeta. Lahir gitu ya. Saya gak ugal-ugalan. Ya. Saya anak remaja yang tumbuh dengan baik. Bijaksana, soleh, ya gitu ya. Soleh. Orang nakal, saya nggak nakal, ya. Saya baik-baik aja. Saya pernah dihukum kakak saya karena satu hal aja. Karena kakak saya banyak, kami 9 orang, saya paling bontot. Saya antara dikasih dengan dijolimi. Saya dihukum sama kakak saya hanya karena satu. Nonton film di bioskop. Pulangnya saya dihakimi. Kami dulu nggak boleh nonton film di bioskop. Gak boleh. Pulang dari bioskop, rupanya ada spionase mereka. yang beritahu bahwa, adikmu nonton. Woi, itu satu keluarga marah besar. Pulang saya. Dari mana dia? Saya tuh gak pintar bohong, sampai sekarang gak pintar bohong. Nonton kak. Nonton kok beraninya. Film apa nonton? Bunga beracun. Akhirnya kakak saya hukum saya. Hukumnya lucu. Disuruh saya berdiri lama. Di strap saya berdiri di depan. Sampai kakak gak lihat kok boleh turun kakinya katanya. Mereka kan baik juga, menghukum dengan baik.
Sebentar enggak dia turun kaki saya. Saya tahu, dia berpaling karena dia tahu adikku udah capek gitu ya. Jadi dia berpaling, oh turunlah kaki saya. Diputarnya naik lagi. Seperti begitu. Nah jadi saudaraku, kami dari keluarga demikian. Akhirnya ada dalam mindset saya seperti berkata, aku gak senakal orang lain. Dosaku gak sebesar orang lain. Aku lihat teman-temanku bejat, aku lihat teman-temanku nakal, aku lihat teman-temanku itu seperti begitu. Aku berkata, aku gak seperti dia. Dosaku gak sebesar dia. Artinya saudaraku, waktu saat aku berkata dosaku tidak sebesar dia, saudaraku yang kekasih, aku mulai membenarkan diriku sendiri. Amin. Tetapi saudaraku, ternyata demikian saudaraku, sekecil apapun dosa kita, serendah atau sekualitas yang mungkin orang berkatakan itu kan dosa kecil. Dosa sekecil apapun itu akibatnya adalah kematian, maut. Namun Yesus saudara dan Yesus saya membayar dengan harga yang berlimpah dengan kematiannya di kayu salib. Amin. Melebihi daripada segala dosa kita. Melebihi daripada segala pembayaran kita. Dia bayar di kayu salib. Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal yang sangat dia kasih untuk pembayaran semua dosa kita. Aku mau tanya sama Anda. Kira-kira kalau pembayarannya berlimpah demikian, dosa Anda serius atau tidak serius? Dosa Anda itu berat atau tidak, saudaraku? Karena beratnya dosa saudara, karena beratnya dosa saya itulah harus pembayaran yang lebih mahal daripada itu Bapa di surga berikan. Amin. Nah saudaraku, perhatikan akan hal ini. Kalau saudara nggak nangkep bahwa Anda dan saya lah perempuan yang sangat terkenal dosanya itu, kita juga enggak menangkap kemurahan Tuhan yang berlimpah. Yang memberikan kepada perempuan itu kemurahan, kehormatan untuk menjama kakinya Yesus. Amin. Saudaraku, hanya karena itu kemurahan besar daripada Tuhan seperti itu. Amin, saudaraku. Perhatikan ayat yang ke-47. Kitab Lukas pasal 7, 47. Dengarkan akan hal ini. Kitab Lukas pasal yang hari ini pastor sedang cerita tentang respect. Katakan respect. Respect itu menghormati. Amin. Dikatakan begini saudaraku. Lukas 7 ayat 47. Firman Tuhan berkata, ini setelah kisah itu, Yesus bertanya kepada Simon. Simon itu yang punya rumah, yang undang Yesus makan di situ. Saat Yesus makan di situ ada seorang perempuan yang terkenal dosanya masuk ke rumah Simon. Dan kemudian dia nangis di bawah kaki Yesus. Dan kemudian dia menyeka kaki Yesus dengan air mata, dengan rambutnya. Dan kemudian saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata dia menciumi kaki Yesus tidak berhenti. Dan yang ketiga dia minyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat harum sekali. Saya mau katakan semua yang terbaik dia berikan kepada Yesus karena dia menghormati Yesus. Amin. Yang terbaik dia berikan karena dia menghormati Yesus. Kenapa hal itu terjadi? Sampai dia begitu menghormati Yesus, sampai dia begitu respect kepada Yesus. Kenapa hal itu terjadi, saudaraku? Karena banyak orang percaya nggak respect pada Yesus. Ada banyak orang kurang respect sama Yesus. Ada orang jatuh cinta bilang begini nggak? Kaulah bulan, kaulah bintang. Kaulah segala-galanya. Ini lagi pacaran tuh. Dek, malam ini abang akan datang ke rumahmu. Wak kuncar. Kalau dulu ada istilah wak kuncar. Waktu kunjung pacar. Dek, abang sayang banget samamu. Cinta banget. Seluruh hidupku akan kuberikan padamu, Dek. Malam ini, Dek ya, abang akan datang ke rumahmu. Kalau enggak hujan ya, Dek. Anda ngerti maksudnya? Menurut saya, menurut Anda ini cinta berat atau gombal? Enggak dipercaya ini orang kan. Saudara, wanita ini saudaraku, dia respect banget
sama Yesus. Semua yang terbaik dikerjakan sama Yesus. Saya mau tanya sama Anda. Apakah karena semua yang terbaik yang dikerjakan kepada Yesus itu makanya Yesus sayang sama dia? No. Belum dia lakukan pun yang terbaik. Belum dia persembahkan kepada Yesus pun apa-apa. Firman Tuhan berkata bahwa kasih Yesus itu kasih yang tidak pernah berubah. Bantu saya, Roma pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan begini, saudaraku. Perhatikan akan hal ini. Roma pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Oke, ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, ayat 8. Oke, perhatikan akan hal ini. Kapan Tuhan telah jatuh cinta sama Anda? Firman Tuhan berkata, jadi Tuhan tuh jatuh cinta kepada Anda itu bukan karena Anda layani singer, pujian. Bukan karena itu Tuhan jatuh cinta sama Anda. Bukan saat itu Tuhan jatuh cinta kepada Anda. Bukan. Dengerin firman Tuhan. Karena ada beberapa orang berpikir dia melayani supaya Tuhan sayang sama dia. Dia berkorban supaya Tuhan sayang sama dia. Seolah-olah karena apa yang dia buat itulah Tuhan jadi sayang sama dia. No, firman Tuhan berkata begini saudaraku. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi firman Tuhan berkata kepada kita. Firman Tuhan berkata, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih. Saudara lihat kasih yang luar biasa besar ini. Saat engkau sedang dalam dosa. Saat engkau belum percaya kepada Dia. Tuhan tuh udah jatuh cinta sama Anda. Tuhan tuh udah begitu sayang sama Anda. Oleh Coba lagu. Karena begitu Allah cinta dunia. Anda harusnya ganti tuh nama dunia itu. Karena begitu Allah cinta. Sintong, kata Pak Sintong. Gitu. Kan di mobil tuh asik tuh. Ya. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin. Siapa yang dikasih Tuhan? Saudara, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan jelas sekali, kapan Tuhan udah jatuh cinta kepada Anda? Gak bisa ditawar-tawar karena kasih Tuhan itu kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang kekal, katakan amin. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak pernah berubah. Itu adalah kasih Bapa di surga. Makanya firman Tuhan berkata, ketika kita masih berdosa, Tuhan telah tunjukkan kasih-Nya bagi kita. Amin. Namun perempuan ini saudaraku, kembali kitab Lukas tadi ayat 7. Kenapa perempuan ini memberikan, menghormati Tuhan dengan penghormatan yang luar biasa besar. Memberikan suatu respect, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menjunjung Tuhan, meninggikan Tuhan. Dengan cara yang melebihi semua orang, saudaraku yang kasih. Karena respect. Karena dia menghormati Tuhan. Amin. Tapi bukan karena dia menghormati Tuhan, itu Tuhan sayang sama dia. Justru dia menghormati Tuhan karena matanya terbuka. Baik sekali Tuhan sama saya. Kalau Anda melayani Tuhan, kalau Anda berbuat sesuatu, saudaraku, Anda berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan. Bukan supaya Tuhan sayang sama saudara, tapi karena mata Anda melek, baik sekali Tuhan itu sama saya. Sehingga wanita ini melakukan semua yang terbaik. Lagu itu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu.
kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Amin, saudaraku. Jadi dari mana perempuan ini melakukannya? Karena dia tahu Tuhan baik sekali engkau. Makanya pastor pingin sekali Anda dibukakan matanya. Betapa baiknya Kristus bagi setiap kita semuanya. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Ayat berikut, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Firman Tuhan berkata, tetapi sama-sama yuk, orang yang sedikit diampuni, perhatikan akan hal ini. Dia merasa dosanya sedikit diampuni. Dia merasa bahwa nggak ngelihat harga pembayaran Yesus yang mahal itu. Maka hidupnya dia biasa-biasa. Tapi kalau orang melihat harga pembayaran Yesus yang mahal itu. Tuhan kok baik sekali, makasih Tuhan. Makasih. Firman Tuhan berkata, orang yang demikian, firman Tuhan. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat. Perempuan ini firman Tuhan katakan begini, saudaraku. Ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Ayat yang berikut, ayat yang 40 dikatakan. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu. Jadi lihat tentang akan hal ini. Saya ingat, kemarin kami sedang cerita sama Pak Sem. Dan kemudian Pak Sem bilang, Pastor, kita sebagai seorang bapak, waktu saat anak kita memberikan sesuatu, rasanya spesial banget. Tapi bukan karena apa yang anak kita berikan makanya kita sayang sama anak kita. Tapi rasanya waktu saat misalnya jatuh anak buru saya, Grace, Miss Universe kata mamanya. Misalnya contoh gini, mungkin saya bisa sewa tukang urut. Bayar dia misalnya contoh 100.000. Ngerti ya? Tapi it is very different. Waktu saat anak saya urut dia dengan tangannya yang halus, diberkati gitu ya. Itu rasanya spesial banget. Kayak kelepak-kelepak. Spesial banget. Waktu saat saya dengar dia nyanyi, rasanya bangga sekali saya. Kayaknya saya lebih merdu sekali, lebih daripada suara Mary Carey. Saya dengerin dia nyanyi. Spesial banget. Waktu saat anak melakukan sesuatu untuk bapaknya, sekali lagi dengarkan akan. Bagi bapak itu adalah sesuatu yang spesial banget. Kalau Anda tanya, apakah karena yang dilakukannya itu saya ngasih dia? Enggak. Sejak dia lahir sebagai anak saya, bahkan sebelum itu, bahkan firman Tuhan berkata, bagi Yesus, waktu saat Anda belum lahir sekalipun di dalam Tuhan, masih orang berdosa, Yesus sudah jatuh cinta sama kita. Dan jatuh cintanya itu enggak pernah berubah. Amin, saudaraku. Namun, waktu saat kau respect kepada dia, kau ingin melakukan sesuatu kepada dia, bagi Bapa di surga itu sangat spesial banget. Karena aku bangga banget. Saya ingat waktu saat Bless ngomong di depan, papanya berkaca-kaca di sana. Waktu saat di GBT, berkaca-kaca dia. Oh amazing. Oh amazing. Padahal menurut saya, dia tetap di situ juga, beratnya tetap juga 80 kilogram di situ kan, nggak berubah. Tapi dia amazing karena dia anaknya, spesial banget. Itulah yang firman Tuhan katakan, saudaraku, ketika perempuan ini melakukan sesuatu kepada Tuhan karena respect, karena tahu apa yang Yesus sudah pertama-tama lakukan kepada dia. Saudaraku dengarkan akan hal ini. Nama perempuan ini terus dikatakan oleh Yesus. Perhatikan ayatnya. Firman Tuhan berkata, dan sambil bahkan dia expose. Dia muliakan perempuan ini di tengah-tengah perjamuan itu. Dia selalu mention perempuan ini di tengah-tengah perjamuan itu. Padahal perjamuan itu diadakan oleh orang Farisi. Bapak ini, Yesus ini gak peduli. Karena dia lihat anaknya, dia sanjung anaknya di tengah-tengah orang ramai.
Firman Tuhan berkata gini, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus pandang, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Amin. Siapa yang disebut? Perempuan itu. Yesus mention, Yesus katakan tentang perempuan. Kamu lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Perhatikan, tetapi dia. Siapa yang sedang diangkat oleh Yesus di situ? Tetapi dia. Sama seperti aku mention anakku tadi. Yesus juga lakukan. Tetapi dia. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Membasuh kakiku. Dengan apa dibasuh? Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Siapa yang banyak disebutkan di situ? Perempuan itu. Yesus angkat dia di tengah-tengah perjamuan itu. Amin. Firman Tuhan katakan berikutnya, ayat yang berikutnya, enggak habis-habisnya Tuhan berkata, bantu saya, engkau tidak mencium aku, tetapi aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Yesus angkat dia. Amin. Firman Tuhan berkata demikian, saudaraku, ayat yang ke-46 berkata, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak yang wangi. Siapa yang Yesus sedang angkat? Perempuan itu. Karena perempuan itu respect kepada Yesus yang telah pertama-tama berkorban kepada dia. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, katakan, kalau Anda ngelihat, makanya saya bilang begini, kita ini sementara kita di dunia kita perlu tahu tujuan kita. Firman Tuhan katakan, coba, beberapa mindset kita kan perlu diubahkan oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Ada berapa banyak orang kan mengejar kekayaan. Pokoknya harus kaya, harus kaya. Sehingga Anda berusaha sedapat mungkin tuh menjadi kaya. Coba kalau Anda perhatikan. Dari mana usaha untuk menjadi kaya itu? Kutuk di Adam. Dengan susah payah engkau akan mengupayakan bumi ini. Itu kutuk Adam. Jadi Anda di bumi ini bukan berusaha untuk menjadi kaya. Katakan amin. Bukan untuk mengupayakan dirimu bagaimana menjadi kaya. Firman Tuhan berkata, akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang, bukan uang ya. Jangan Anda tengking-tengking uang. Dalam nama Yesus pergi ke uang, bukan. Jangan. Kalau Anda belum siap pegang uang, kasih ke pastor. Pastor siap kok pegang uangnya. Nah, begitu.